Al-Fatihah hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina afsun la ruhi abi al-habib Hasan Bahrul Qasim Bahrun wa abi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani thumma ila ruhi muallifil kitab al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furihim anallahu yanfa'una bi asrari umatihim wa ulil barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita muliakan, guru kita Buya Yahya beserta keluarga, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para hadirin jamaah Mushalah Baitus Syakur, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah taala, di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan kita masih diberikan istiqamah oleh Allah. Kembali kita bisa hadir dan duduk di majelis ilmu ini mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasai' Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Imam Haddad bisa menjadi bekal kita untuk bahagia di dunia sampai nanti bahagia setelah kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih dengan nasihatnya Imam Haddad, yaitu tentang berangan-angan mendapatkan ampunan Allah tapi tanpa amal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid daraini, ila an qala wa qad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimus salamu wa ibadahul mu'minina fi kitabihi bil a'malis salihati wa bil mulazamati laha wal musara'ati fiha ma'al khawfi wal khasyati wal ishfaqi wal wajali. Baik, pada pembahasan sebelumnya Imam Haddad menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah taala tapi ternyata tidak mau beramal, bahkan masih banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka hal tersebut adalah sebuah kedunguan. Aneh itu, kedunguan, dan dia adalah termasuk minal magrurin, orang-orang yang tertipu. Jadi kalau mau dapat ampunan Allah, mau dapat surga, ya harus beramal, harus melakukan amal perbuatan baik. Nah, di sini Imam Haddad menjelaskan Allah Ta'ala telah mensifati para malaikatnya dan para nabi-nabinya alaihimussalam, semoga salam sejahtera tercurah untuk mereka, dan Allah juga mensifati para hamba-hambanya yang mukmin di dalam Al-Quran dengan amal soleh, dan mereka adalah orang-orang yang mulazamah selalu melakukan amal soleh
dan mereka bergegas melakukan amal soleh, berbarengan dengan itu semua mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah buat mereka ini, para malaikat, para nabi, para orang-orang mukmin yang mereka melakukan amal soleh? Allah katakan, faqala ta'ala fil malaikah bal ibadum mukramun. Allah sifati mereka, malaikat adalah mereka bal ibadum mukramun, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Ini ayat sebelumnya bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai anak perempuan, waliyadzubillah. Jadi malaikat dianggap sebagai anak perempuannya mereka. Enggak, maha suci Allah dari itu semuanya. Allah katakan bal ibadum mukramun, mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah bil qawli dengan ucapan, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melakukan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi malaikat, kita tahu bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah yang maksum. Ya, mereka tidak akan pernah berbuat maksiat. Pasti melakukan amal baik. Pasti mereka tidak akan meninggalkan kewajiban, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui sesuatu yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan Allah mensifati mereka para malaikat la yashfa'una, mereka tidak akan memberikan pertolongan syafaat illa liman irtada, kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi malaikat mereka juga bisa memberikan syafaat. Ya, jadi yang memberikan syafaat bukan hanya para nabi, para ulama, tapi juga nanti ada syafaat dari para malaikat. Jadi para malaikat memberikan pertolongan nanti di hari kiamat kepada orang yang Allah ridho. Jadi yang diizinkan oleh Allah, ini hamba soleh, tolong dia, ini hamba baik, tolong dia. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Sudah jelas sifatnya, mereka adalah pasti baik ya. Mereka hamba-hamba mulia. Wa qala ta'ala fil anbiya, kemudian Allah juga berfirman tentang sifatnya para nabi, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka lah orang-orang yang berdoa memohon kepada Tuhan mereka perantara mana di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut kepada adab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Tuhanmu kana mahdura, ditakuti. Wa qala aidan fihim, Allah juga berfirman tentang mereka para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka para nabi bergegas bercepat-cepat fil khairat, di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka para nabi berdoa memohon kepada kami dalam keadaan raghab, dalam keadaan berharap, wa rahaba, dalam keadaan takut. Jadi ketika doa di situ ada harapan dan juga ada rasa takut. Harapan, yakin, husnuzon, Allah insya Allah menerima doa kita, ada rojanya. Dan juga takut mungkin Allah menolak doa kita karena kita banyak maksiat, sadar diri. Jadi jangan terlalu pede juga dalam berdoa, dan juga jangan terlalu pesimis, kayaknya Allah nggak ngabulkan doa. Jadi kayak para nabi, sifatnya mereka ketika berdoa, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa memohon kepada kami raghab, dengan keadaan memohon, berharap. Jadi yakin Allah akan mengkabulkan doa, wa rahaba, dan juga takut. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama, yakni keseimbangan antara roja dan khauf, antara harapan dan juga takut. Jadi kita ini ketika beribadah atau ketika memohon kepada Allah, kita ada roja, ada harapan, yakin Allah Ta'ala Maha Karim, Allah Maha Dermawan, Allah pasti mendengar apa yang kita panjatkan. Di satu sisi kita juga harus sadar diri, ada khaufnya, mungkin karena kita banyak dosa, khawatir doa kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala, hingga kita semakin berbenah diri lagi. Ya, itu sifatnya Nabi ya begitu. Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, dan mereka ketika beribadah kepada kami dalam keadaan khusyuk. Ini masih tentang sifat-sifat nabi, sifat malaikat, nanti sifatnya orang mukmin. Jadi maksud Imam Haddad
menyebutkan, mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang sifatnya mereka. Jadi buat perbandingan dengan yang kemarin, pembahasan sebelumnya. Kan pembahasan sebelumnya menjelaskan di sana itu ada orang yang mereka berharap mendapatkan ampunan, pahala dari Allah, tapi nggak mau beramal. Loh, gimana caranya ente mau dapat surga tapi nggak mau beramal? Coba lihat dong itu para nabi, itu para malaikat, ibadahnya mereka gimana? Coba lihat, luar biasa ibadahnya mereka. Oh ya, nabi malaikat kan maksum, jelas mereka pasti taat. Ya sudah, sekarang disebutkan tentang sifatnya orang mukmin. Orang mukmin yang bukan nabi, bukan rasul. Dia bukan maksum, tapi ternyata dia betul-betul hebat dalam ibadahnya. Wa qala ta'ala fil mu'minin, Allah Ta'ala katakan tentang hamba-hamba mukminin, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikral lil muttaqin, dan telah kami berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun al-furqan, pembeda, ini kitab, ya kitab Taurat, wa dhiya'an wa dzikral lil muttaqin, dan sebagai penerang dan pengingat bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, siapa sih hamba-hamba Allah yang bertakwa yang mereka disebut dengan al-muttaqin? Mereka adalah alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika ghaib, ketika tidak dilihat oleh orang. Jadi takutnya itu bukan gaya tok, tapi memang betulan takut. Ketika dalam keadaan sendirian mereka di tengah malam, mereka betul-betul khusyuk dalam ibadahnya. Jadi khusyuknya bukan hanya ketika dilihat orang, tapi ketika orang nggak ngelihat pun mereka tetap khusyuk, takut dalam ibadah mereka. Itu jujur, ya, bukan action, bukan gaya-gaya ibadahnya mereka. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas saati musyfiqun, dan merekalah orang-orang yang takut dan tentang hari kiamat dan hal-hal yang ada kaitan dengan hari kiamat, dari mulai meninggal, barzakh, dari mulai kematian, alam barzakh, sampai nanti setelah hari kebangkitan. Wa qala aidan fihim, Allah juga mengatakan tentang sifatnya orang-orang mukmin, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan merekalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka lakukan dan hati mereka dalam keadaan takut. Jadi mereka orang-orang saleh itu ketika beramal dalam keadaan takut, masih takut mereka. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka lah orang-orang yang bercepat-cepat melakukan amal baik, dan mereka lah yang mendahului di dalam melakukan amal baik. Ini semuanya ayat-ayat yang begitu panjang adalah sifat dari malaikat, sifat dari para nabi, sifat dari para hamba orang mukmin, yang mereka orang-orang yang jelas-jelas sudah pasti dapat janji Allah berupa surga. Kenapa ya? Karena amal mereka ini, ibadah mereka kan top tadi. Wah, takut kepada Allah, beribadah, tidak menyekutukannya. Ibadahnya itu nggak hanya dilihat orang, tapi ketika gaib juga takut. Ya, dan seterusnya. Mereka beriman dengan hari kiamat. Jadi pantas ketika mereka ini mendapatkan ampunan dan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang kemarin itu, orang-orang yang mereka cuman hanya angan-angan. Bahkan mereka maksiat, mereka mengatakan pasti Allah menerima amal saya. Tenang aja, saya kan orang baik gitu. Sudah pede duluan. Saya kan orang baik, Allah pasti ngampuni, enggak apa-apa maksiatlah. Nanti juga bisa taubat terus gitu. Hanya angan-angan. Ya. Nanti akan disebutkan dalam pembahasan setelahnya oleh Imam Haddad. Itu ibarat orang begini, mereka orang-orang yang berangan-angan dapatkan ampunan dari Allah Ta'ala tanpa amal baik. Aneh ya, dalam hal dunia saja, dalam hal mencari dunia, nggak akan bisa orang pengen dapat duit, pengen dapat keuntungan tanpa bekerja, nggak akan mungkin ya. Jadi misalnya ada orang yang berangan-angan, saya mah insya Allah dapat ampunan Allah. Allah kan maha pengampun. Katanya kan seberapa besar dosa saya yang dilakukan seorang hamba, Allah pasti akan
mengampuni, tenang aja, nggak usah terlalu ngoyo dalam ibadahnya. Iya benar, Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, kalau kamu nggak minta ampun, kalau kamu nggak beramal, nggak akan dapat ampunan Allah Ta'ala. Ibaratnya kayak kamu ketika pengen dapat duit cuma nongkrong di rumah, duduk di rumah, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening, nggak akan mungkin bisa. Ada upayanya, ada usaha, ada kerja dulu. Ya, orang pengen dapat sesuatu, ada keuntungan, ya harus kerja keras. Mungkin keluar pagi, pulang sore, atau dia nyari-nyari ide yang hebat, bagaimana inovasi-inovasi hingga bisa menarik keuntungan duniawi. Ini urusan dunia, sudah jelas-jelas Allah jamin, butuh namanya ikhtiar dan usaha. Ya, apalagi urusan akhirat. Masa iya orang tanpa sholat tiba-tiba bisa masuk surga? Nggak pernah baca Quran tapi pengennya nanti di kuburnya katanya ditemani oleh amal soleh. Nggak pernah sodako pengennya nanti surganya paling tinggi. Nggak pernah sholawatan nanti berharap pengen dekat dengan Nabi Muhammad ketika di akhirat. Ya nggak akan mungkin semuanya. Jadi kalau pengen dapat hal-hal kebaikan yang begitu banyak, ya harus dibarengi dengan usaha kita. Sebagaimana orang ketika mencari dunia harus ada ikhtiar, usaha, begitupun orang pengen mencari akhirat juga harus ada usaha juga, ada ikhtiarnya. Walamma sa'alat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Sayyidah Aisyah istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah yang tadi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya Rasulullah, siapa sih orang-orang yang beramal kemudian mereka ini takut? Siapa mereka? Ahwa anna rajula yazni wa yasriqu thumma yakhaf. Adakah orang tersebut yang takut itu adalah orang yang berzina, mencuri, maksiat lalu dia takut? Qala, kata Nabi, tidak, bukan itu hamba-hamba yang takut. Bal huwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala minhu. Yang disebut hamba Allah yang takut adalah mereka orang yang sholat, puasa, sedekah, kemudian takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hamba Allah yang takut. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba yang ahli maksiat, justru itu nggak takut. Dia berani, itu berani nantang neraka namanya, ya kan. Jadi kalau disebut hamba-hamba Allah yang takut, para muttaqin yang takut kepada Allah, siapakah mereka? Apakah mereka yang berzina, mencuri, maksiat, minum khamr? Enggak, justru mereka yang rajin ibadah. Jadi semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka punya rasa takutnya semakin besar. Sebaliknya, orang semakin banyak maksiat, semakin jauh dari Allah, akan semakin hilang rasa takutnya, ya kan. Ya, kayak seperti misalnya perumpamaannya orang yang dia takut api, nggak akan mungkin dia berani dekat-dekat dengan api atau bermain dengan hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya api, kebakaran. Pasti akan dijauhi. Takut api dia. Ya, nggak mau megang korek. Ada bensin dekat api, nggak mau, dijauh-jauhi biar nggak tersulut kan gitu. Tapi kalau orang yang berani dengan api, dia bakal bermain, main api, main bensin, main korek, kayak itu. Jadi orang kalau dia nggak takut kepada Allah, nggak takut neraka, ya dia nggak akan takut ancaman neraka. Mau dia dengar ancaman neraka itu katanya begini-begini, disiksa, pedih selama-lamanya, nggak ada urusan dia. Imannya sudah hilang, makanya berani menantang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang takut kepada Allah malah menjauhi. Ya, dia melakukan amal soleh, melakukan kewajiban, meninggalkan yang dosa. Itu namanya takut. Ya, jadi semakin orang itu banyak amalnya, semakin dekat dengan Allah, akan semakin takutnya semakin besar. Ya, seperti dikisahkan dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu ya di pipinya itu ada garis hitam, di sininya ada garis hitam, itu bekas aliran air mata yang sering tercucut, yang sering keluar dari beliau. Jadi saking banyaknya beliau menangis sampai di kedua pipinya ada garis hitam dari sini sampai ke bawah. Saking sering menangisnya beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana takutnya beliau, ya kan. Makanya kan dalam sirah disebutkan beliau nggak pernah disuruh untuk menjadi imam. Jadi ketika Nabi sakit, sahabat tanya, siapa yang menjadi imam? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Kata Sayyidah Aisyah, jangan Abu Bakar ya Rasulullah.
Itu Abu Bakar kalau jadi imam dia nggak kuatan, baca ayat langsung nangis. Ya, baca langsung nangis. Jadi nggak kuatan ketika baca ayat. Ini hamba Allah yang soleh, begitu mudahnya mereka untuk langsung terenyuh hati mereka ketika baca ayat Quran. Lewat ayat adab langsung nangis. Ya, bahkan di antara mereka ketika baca ayat adab langsung pingsan. Saking takut ya mereka begitu mendengar kisah-kisah Quran tentang adab. Jadi kayak nyata bagi mereka. Ya, kalau kita kan beda. Baca kisah neraka kadang biasa. Naudzubillah kadang sampai kisah neraka dijadikan sebagai bahan guyonan. Adab kubur dijadikan sebagai bahan candaan. Ini sudah hilang rasa takutnya. Jadi orang kalau semakin dekat dengan Allah akan semakin besar rasa takutnya dia. Semakin jauh, semakin banyak dosa akan semakin merasa aman wal iyadzubillah. Ya. Walamma ini mereka orang-orang yang hebat. Jadi kebalikan dari mereka, walamma wasafallahu ba'dha a'daihi wasafahum bil ghururi wa tamanni. Ketika Allah mensifati sebagian musuh-musuhnya, ini para orang-orang yang jahat, yang ahli maksiat, wasafahum bil ghururi wa tamanni, Allah sifati mereka dengan gurur. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tertipu, dan mereka adalah hamba-hamba yang suka berangan-angan. Faqala an wahidin minhum, Allah Ta'ala kisahkan salah satu di antara mereka, ini hamba-hamba yang ahli maksiat, wala irrudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Ya, jadi mereka mengatakan andaikan aku kembali nanti kepada Allah, jadi ketika nanti di akhirat, la ajidanna khairam minha munqalaba, aku akan pasti mendapatkan kebaikan sebagai tempat kembaliku. Jadi maknanya kalau andaikan, jadi ini ahli maksiat, sudah ahli maksiat banyak dosa, dia mengatakan aku nanti andaikan meninggal dunia pasti masuk surga. Ini orang aneh ini, ahli maksiat, ahli dosa, tapi dia mengatakan yakin, pede sekali dia mengatakan andaikan aku meninggal aku pasti ahli surga, aku pasti nanti ketika di akhirat mendapatkan banyak kebaikan. Loh, ini kan aneh dia, lucu ya, nggak pernah beramal soleh tapi ternyata yakin nanti di akhirat mendapatkan banyak kebaikan. Allah sifati demikian mereka, yakni min jannatihil lati ujiba biha. Jadi maksudnya mendapatkan kebaikan, mereka mendapatkan surga yang mereka kagum dengannya. Wa nasiya nikmatallahi alaihi fiha, dan dia lupa nikmat Allah ketika di surga. Wa takabbara biha waftakhara ala man huwa khairun minhu min ibadillahi, dan dia merasa sombong, merasa bangga kepada orang yang lebih baik dari dirinya. Jadi gampangnya bahasanya gini, dia ini kok pede sekali gitu loh. Jadi nggak ngaca tah, di atasnya dia ini masih banyak orang-orang yang hebat, ahli maksiat, banyak dosa, tapi mengatakan dengan pedenya aku insya Allah ahli surga. Lalu nanti nggak ngelihat di atasmu itu masih banyak orang-orang soleh. Ada orang sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau nggak sejauh-jauh lah para ulama-ulama, para tabiin generasi di bawahnya, ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan yang lain sebagainya. Itu mereka orang-orang hebat yang jelas-jelas amalnya lebih banyak, tapi nggak pernah ngomong begitu, nggak pernah ngomong saya ini yakin pasti masuk surga, nggak pernah begitu. Ya, mereka para sahabat yang termasuk asyar mubasysyirin bil jannah, yang dapat 10 sahabat yang dapat kabar gembira dapat surga, dijamin surga oleh Nabi. Di antaranya khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat lainnya kan termasuk asyarah mubasysyirin bil jannah yang dapat kepastian surga, dijamin surganya sama Nabi. Tapi nggak pernah mengatakan anak ahli surga, nggak pernah begitu. Ya, Al Imam Hasan Basri rahimahullah taala, beliau juga seorang tabi'in yang hebat, orang soleh. Jadi ketika beliau membaca, nanti dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang dia adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka. Jadi akhir rajul yang keluar dari neraka, dia ini. Ada nanti kata Nabi sebutkan, diberikan sifat-sifatnya. Ada seseorang yang dia adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka. Jadi setelah ribuan tahun, berarti paling akhir ini, berarti sudah gosong habis dah dia. Ya, ribuan tahun di neraka. Bahkan dalam riwayat disebutkan itu dia ketika dikeluarkan dari api neraka, kemudian didekatkan ke pintu surga, dia heran. Ya Allah, benar tah? Masuklah kamu. Disuruh masuk. Kemudian ketika
sudah masuk ngelihat begitu indah kenikmatan surga, dia heran lagi. Disuruh nikmati keindahan surga, dia mengatakan, ya Allah, dalam surah Al-Qamal dia mengatakan, ya Rabb, kamu nih ngejek aku tah. Bener tah, aku nih sudah disiksa lama loh di neraka ini ribuan tahun. Tiba-tiba kenapa kok aku diangkat bisa masuk ke dalam surga? Ini sebab apa ini? Ini adalah orang yang di hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah. Jadi sebanyak apapun dosa seorang hamba, selama di hatinya masih ada secuil keimanan, pasti akan diangkat dari api neraka. Ini orang sampai heran, ya Allah, bener tak ini? Anak ini sudah ribuan tahun di neraka, sekarang kok disuruh ke surga? Sampai heran dia. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Setelah dia tutup pintu surga, nggak ada lagi yang masuk dari umatnya Nabi SAW. Jadi orang paling terakhir ini. Nah, Imam Hasan Basri ketika membaca riwayat tersebut, beliau mengatakan, mungkin aku orang tersebut, mungkin aku nih orang ini yang Nabi sifatkan ini. Jadi segitu tinggi makom beliau, sudah merupakan Sayyidut Tabi'in, punya kedudukan luar biasa, tapi masih merasa beliaulah orang yang itu, dirinya orang itu, orang yang tadi yang Nabi sebutkan adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita kan nggak pernah begitu. Insya Allah bukan saya itu, mungkin bukan anak itu, enggak lah, itu terlalu parah, itu banyak dosa pasti. Insya Allah bukan anak, kan gitu kalau kita ngomongnya. Tapi beliau saking takutnya mengatakan, mungkin aku orang tersebut yang Nabi sifati dalam hadisnya itu. Jadi ini orang semakin takut akan semakin orang semakin tinggi makomnya, semakin takut kepada Allah. Sebaliknya semakin dia jauh, ya semakin dia hilang rasa takutnya, malah kepedean. Kayak tadi kan orang ahli maksiat, dia mengatakan, andaikan wala irudittu ila rabbi, andaikan aku nanti kembali ke Tuhanku, aku pasti mendapatkan kebaikan yang banyak, aku pasti menjadi ahli surga. Wah, ini ngimpi namanya. Baik, kemudian fanzur dzalika fi jumlati qissatihi allati hakahallahu anhu. Maka lihatlah, perhatikanlah hal tersebut di dalam kumpulan kisah-kisah allati hakahallahu anhu, yang Allah ceritakan tentangnya. Wa anil abdis salih fi qawlihi, dan tentang hamba saleh di dalam firman Allah, wadrib lahum mathalar rajulaini, dan buatlah perumpamaan kepada mereka tentang dua orang. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini tentang kisah dua orang yang satunya ini diberikan surga, satunya kebalikannya gitu. Nanti bisa dilihat lengkap kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Kemudian waqala ta'ala an akhar min a'da'il magrurin. Allah juga mengatakan tentang keadaan hamba yang lainnya. Hamba yang lain yang dia termasuk orang-orang yang magrur juga. Ya, ahli maksiat tapi khoyal pengen dapat surga. Apa kata Allah tentang kisah dia? Dia mengatakan la'utayanna malau wa walada. Ya, sudah ahli maksiat, ahli dosa, enggak pernah beramal baik, mengatakan la'utayanna malau wa walada. Aku pasti diberikan harta, diberikan anak. Ya, pede dia. Jadi jangan terlalu pede duluan. Kalau misalnya ada seseorang ahli maksiat, banyak dosa, nggak pernah sholat, tapi ternyata kok Allah berikan keluasan dalam urusan dunianya. Nggak pernah sholat, tapi rezeki nggak pernah putus, lancar terus. Ya, sering ganggu tetangga, tapi bisnis nggak pernah anjlok. Hati-hati. Mungkin hal tersebut merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, apabila kamu melihat seorang hamba bermaksiat, kemudian Allah bukakan dunianya, fa'lam anna dzalika istidraj atau kama qala. Ketahuilah hal tersebut merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kisah, ini kisah juga kisah nyata, ya, sering disampaikan oleh guru kami Habib Segaf Baharun. Jadi di sebuah daerah itu, entah daerah mana, beliau nggak nyebutkan, ada orang itu yang dia sesumbar dia. Dia mengatakan, katanya kalau orang dekat dengan ulama ahli ibadah, hidupnya pasti akan dimudahkan. Sebaliknya kalau orang itu hidupnya itu nggak pernah dekat dengan Allah, pasti susah. Kata siapa? Kata dia, saya ini nggak pernah ibadah, jarang. Saya ini
jaranglah taatlah, melakukan kebaikan jarang. Saya nggak dekat dengan ulama katanya, nggak pernah dekat dengan ulama saya. Ya kan, tapi saya alhamdulillah bisnis lancar, harta banyak, ya mewah hidup saya. Sesumbar dia. Bukannya insaf bersyukur sama Allah, tapi malah sombong. Akhirnya subhanallah, Allah berikan musibah kepada dia. Dia tertimpa sebuah musibah, kecelakaan, kakinya ini harus dioperasi. Apa yang terjadi? Ternyata ketika berobat, kata dokter ini nggak bisa kecuali harus dibawa ke luar negeri. Kata dia, nggak apa-apa, duit saya ini banyak, tenang aja, nggak bakal habis. Tenang aja, nggak apa-apa, ke luar negeri, saya sanggup katanya. Berangkat dia ke luar negeri, berobat ke sana, nggak ada sembuh-sembuhnya, sampai hartanya terkuras. Kata dokter ini harus diamputasi, ujungnya diamputasi. Jadi sudah nggak sembuh, hartanya sudah terkuras habis untuk berobat, ujung-ujungnya kakinya harus dipotong. Apa ujung akhir hidupnya? Akhirnya menjelang wafatnya dia kerjanya minta-minta. Yang tadinya katanya dia mewah, hartanya banyak, semuanya habis gara-gara musibah itu. Untuk berobat semuanya habis semuanya. Akhirnya kata beliau di pinggir jalan minta-minta, entah di stasiun, pokoknya hidupnya lagi langsung jadi berubah drastis lah. Anjlok, yang tadinya kaya raya menjadi orang fakir, ya tadi gara-gara kesombongan sesumbarnya dia. Allah Ta'ala maha kuasa untuk membolak-balikan keadaan hamba. Yang tadinya fakir bisa diangkat menjadi seorang kaya, sebaliknya yang tadinya kaya sombong, Allah jatuhkan, ya sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Jadi hati-hati, jangan sampai terlalu pede, sesumbar mentang-mentang, wah tenang aja nggak pernah ibadah nih kaya raya, nanti tinggal rumahnya kebakaran habis, nggak punya apa-apa lagi dia. Jadi sangat mudah Allah mengubah keadaan seorang hambanya. Ya, yakni fil akhirati fakadzabahu Allah wa tawa'adahu bil adzabi wa inzalahu bihi. Ya, jadi ada juga orang yang dia sesumbar mengatakan dengan pedenya, aku walaupun maksiat la utayanna mala wa walada, pasti akan diberikan anak dan juga harta. Yakni fil akhirah, yaitu di akhirat. Wallahu alam, ini maknanya bagaimana? Jadi diberikan harta dan juga anak ketika di akhirat. Jadi pokoknya intinya ini orang-orang yang magrur, ya, ahli dengan banyaknya dosa dia, nggak pernah beramal soleh, tapi masih pede, yakin dirinya akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala katakan juga tentang sifat yang lainnya, wala irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Andaikan aku kembali kepada Tuhanku nanti di hari kiamat, aku pasti akan mendapatkan pahala surga katanya. Ini juga khoyal. Intinya ini khoyal-khoyal semuanya, kebalikan dari yang tadi. Yang tadi kan sebelumnya sifatnya para malaikat, para nabi, para hamba mukmin yang muttaqin, itu mereka malah takut sekali mereka. Ibadahnya betul-betul hebat, tengah malam yang nggak pernah tidur, munajat sama Allah sampai nangis. Ini padahal makomnya sudah tinggi. Kebalikan drastisnya dari mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat, sudah banyak dosa tapi masih pede yakin masuk surga. Wal'iyadzubillah. Ini namanya hamba-hamba yang magrur. Ya, berangan-angan dapatkan ampunan tapi nggak mau beramal. Kemudian kata Imam Haddad, fanzuril an rahimakallah. Maka perhatikanlah sekarang, cobalah kamu lihat, semoga Allah merahmatimu. Bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu. Dengan apa Allah berikan sifat kepada para kekasihnya, para walinya, wa bughda'ahu wa ada'ahu. Dan bagaimana Allah berikan sifat kepada para musuh-musuhnya. Fabi ayil fariqaini iqtadaita wa tashabbahta kunta ma'ahu. Tadi kamu sudah, kata beliau, kita sudah baca tadi kisahnya hamba-hamba yang soleh ahli ibadah dengan hamba-hamba yang ahli dosa. Yang ahli ibadah, mereka semakin banyak ibadah semakin takut kepada Allah, nggak merasa aman dia. Sebaliknya hamba-hamba yang semakin banyak dosa semakin merasa aman. Kata Imam Haddad, sekarang tinggal kamu lihat kamu ini di posisi yang mana. Kamu lebih condong ikut yang mana di antara dua golongan, dua kelompok tadi? Kamu termasuk orang yang pede, kepedean, dosa banyak tapi merasa aman, ataukah kamu termasuk orang-orang yang banyak ibadah kemudian takut kepada Allah Ta'ala? Fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kama warada. Sesungguhnya orang yang berserupa dengan sebuah kaum, maka dia akan digolongkan bersama mereka sebagaimana riwayat yang datang dari hadisnya Nabi SAW. Jadi pada intinya
kalau jadi kita dituntut untuk banyak ibadah. Ayo amal soleh yang banyak, beribadah. Karena kita ini hidup di dunia cuman sebentar, nggak lama waktu kita. Gunakan kesempatan di dunia untuk berbekal yang banyak dengan amal soleh. Nah, ketika kita sudah melakukan amal soleh, syukur kepada Allah, jangan merasa aman. Jadi misalnya seorang hamba malam hari dia bisa tahajudan, misalnya 10 rakaat, alhamdulillah banyak. Jangan dia merasa aman, alhamdulillah tadi malam saya sudah tahajud 10 rakaat, amanlah, cukuplah buat stok. Jadi kalau hari ini saya maksiat mah aman katanya. Jangan begitu. Ya, alhamdulillah kemarin kan saya sudah masuk bulan Ramadan misalnya. Jadi setelah Syawal dia mengatakan, wah alhamdulillah kemarin sudah Ramadan 30 hari. Dapat malam Lailatul Qadar. Wah, enggak apa-apalah sekarang maksiat mah aman. Jangan begitu. Ya, atau nanti sebelum Ramadan dia mengatakan, enggak apa-apalah sekarang maksiat dulu. Nanti kan masuk Ramadan. Nanti kan ketika Ramadan kan diampuni dosanya. Enggak apa-apalah bermaksiat, jangan gitu. Ya pokoknya kita memperbanyak amal, ketika bisa melakukan amal soleh, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat, saya bisa baca Quran, saya bisa sedekah. Ini semua karena Allah, karena Engkau mudahkan hatiku ya Allah. Engkau berikan aku hidayah, kemudahan hingga aku bisa beramal soleh, semoga diterima. Jangan kita merasa pede dengan amal soleh lah pokoknya. Ya, sebanyak apapun amal perbuatan baik kita, jangan terlalu merasa pede duluan, karena di sana masih banyak hamba-hamba Allah yang mereka orang-orang hebat ibadahnya, kekasih Allah. Semakin mereka hebat, mereka justru semakin takut. Kita jangan kepedean dulu, amal baru belum seberapa sudah pede yakin masuk surga. Jadi jangan termasuk menjadi orang-orang golongan hamba-hamba yang magrur tadi. Amal dikit tapi yakin pengen masuk surga. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dan insya Allah ini merupakan kajian terakhir kita sementara, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan, semoga diberikan umur sehat walafiat, diberikan kesempatan. Kita lanjutkan insya Allah pada kajian berikutnya setelah Syawal mungkin ya. Mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari nasihat Imam Haddad menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu insyaf, sadar diri kita banyak dosa, kita sedikit amal. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah juga terima amal ibadah kita sedikit, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Allah terima puasa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dari mulai ibadah wajib sampai dengan ibadah sunnah. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, mendapatkan rahmatnya dan segala kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam segala amal kebaikan. Kita selalu bisa belajar, mengkaji, hadir majelis ilmu, melakukan berbagai amal kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga, berkah di anak-anak kita, berkah di rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, makilah keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.